العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ثم أما بعد. Melanjutkan kembali kajian kita terhadap Risalah Hasyiah Thalathatul Usul karya Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim Al-Hambali An-Najdi rahimahullah. Kita masuk di pertemuan ke-20 dalam bahasan yang baru, yaitu Al-Aslu Tsani, pokok dasar yang kedua berkaitan dengan inti Risalah Thalathatul Usul, yaitu ma'rifatu dinil islami bil adillati, pengenalan, pengetahuan terhadap agama Islam ini berdasarkan dalil-dalilnya. Berkata penulisnya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, Al-Aslu Tsani, pokok dasar yang kedua, termasuk dari salah satu pertanyaan yang akan ditanyakan kepada setiap dari kita dalam menghadapi ujian fitnatul qubur. Ma dinuka, apa agamamu? Pokok dasar yang kedua, ma'rifatu dinil islami bil adillah, wa huwa al-istislamu lillahi bit tauhidi wal inqiyadu lahu bit ta'ati wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Kemudian Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah menjelaskan definisi serta deskripsi dari al-Islam. Disebutkan oleh beliau di sini memiliki 3 pilar. Yang pertama unsurnya al-istislamu lillahi bit tauhid, al-istislam, berserah diri sepenuhnya, berpasrah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam at-tauhid, dalam menunggalkan Allah Subhanahu wa taala pada seluruh hak ibadah. At-tauhid sebagaimana telah berlalu pendefinisiannya disebutkan oleh penulisnya adalah ifradullahi bil ibadati. Tauhid adalah penunggalan, pengesaan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh jenis ibadah. Inilah makna dari at-tauhid. Maka siapa saja yang tidak mengesahkan dan menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, maka dia bukan seorang ahli tauhid, bukan seorang muwahhid. Bahkan dia adalah seorang musyrik, dan seorang musyrik itu kafir, bukan muslim. Al-istislamu lillahi bit tauhid, ini pilar yang pertama, perkara yang sangat asasi. Berpasrah diri, berserah diri kepada Allah. Seperti apa bentuknya, bagaimana bentuk dan konsepnya, yaitu dengan mengesahkan, menunggalkan Allah dalam seluruh hak ibadah. Kemudian setelah itu wal inqiyadu lahu bit ta'ati. Al-inqiyad terekspresikan ke dalam bentuk amaliyah, kepatuhan, ketundukan, lahu ay lillah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perwujudannya? Bi ta'ati, terekspresikan dalam wujud taat. Taat didefinisikan sebagai suatu bentuk pelaksanaan terhadap perintah dan peninggalan terhadap larangan-larangannya, pelaksanaan terhadap perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna dari ketaatan. Pilar yang kedua dari Islam adalah al-inqiyadu lahu bi ta'ah, ketundukan kepada Allah dengan mengamalkan tuntutan dari tauhid itu tadi. Inilah makna dari amal. Adapun al-istislamu lillahi bit tauhid adalah qaulul qalbi dan amalul qalbi. Al-istislamu lillahi bit tauhid itu dalam definisi iman, dia sama halnya dengan qaulul qalb, ucapan hati, keyakinan dalam hati bahwasanya Allah itu tunggal esa dalam hak ibadah. Begitu pula amalan hati, berupa pengagungan, rasa cinta, rasa takut, rasa khasyah, rasa tunduk, rasa harap, dan yang selain daripada itu dari amalan-amalan hati yang telah berlalu contoh-contohnya ketika dijabarkan tentang ibadah yang wajib untuk Allah Subhanahu wa taala itu ditunggalkan padanya. Disebutkan dalam bahasan sebelumnya mithlul Islam wal iman wal ihsan. Naam, kemudian disebutkan wa minhu ad-du'a
begitu pula doa, rahbah, khusyuk, khasyah, inabah, dan yang selain daripada itu semua adalah bentuk amalan-amalan hati, qalbi, amalan batin. Adapun al-inqiyadu lahu bi ta'ah, ini selaras dengan pendefinisian dalam iman berupa qaulul lisan dan amalul jawarih, ucapan lisan dan amalan lahiriah, anggota badan. Jadi keduanya unsur yang tidak bisa dipisahkan dalam konsep Islam dan iman. Qaulun wa amalun, ucapan dan amalan. Ucapan yaitu ucapan hati maupun ucapan lisan. Adapun amalan mencakup padanya amalan hati maupun amalan lahiriah. Pilar yang ketiga yang tidak tegak keislaman itu kecuali dengannya adalah al-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Sikap berlepas diri, antipati terhadap segala jenis kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Telah disinggung dalam muqaddimah risalah ini di pasal yang kedua. Di pasal yang kedua, apa bunyinya? Anna man ata'a ar-rasula wa wahadallaha la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulah walau kana aqraba qaribin, walau kana aqraba qaribin. Siapa saja yang telah mentauhidkan Allah, al-istislamu lillahi bitauhid, wa ata'ar rasul, dan telah mentaati rasulnya berupa mengikuti syariatnya, yaitu al-inqiyadu lahu bita'ah, tunduk patuh kepada Allah dengan melakukan ketaatan kepadanya, yang mana ketaatan itu di atas bimbingan syariat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang telah mentaati Rasul dan mentauhidkan Allah, tidak boleh bagi dirinya untuk membangun muwalah, loyalitas, simpati, empati kepada siapa saja yang berseberangan dengan Allah dan Rasulnya. Inilah yang dimaksud dengan al-bara'ah minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari segala kesyirikan dan pelakunya, di mana konsep dari al-bara'ah, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya, sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mumtahanah tersebut di ayat yang keempat, tentang bagaimana konsep Nabi Ibrahim dalam berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdahu la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Ayat di akhir surat Al-Mujadalah. Inilah konsep al-bara'ah minasyirki wa ahlihi, tidak membenarkan pelaku kesyirikan, mengkafirkan pelaku kesyirikan, menjauhkan diri dari kesyirikan dan pelakunya. Inilah konsep al-bara'ah. Tiga pilar inilah dengannya Islam itu tegak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Siapa yang kufur terhadap taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang dengan kalimat la ilaha illallah. Berkata Al-Muhaqqiq rahimahullah dalam catatan kaki nomor 1 halaman 46, "Lamma faragha al-musannifu qaddasallahu ruhah min al-asl al-awwali wa syarahahu wa basatahu, syara'a fi dzikri al-asl ats-tsani min usulid-din." Ketika al-musannif, semoga Allah mensucikan, membersihkan ruh beliau, telah selesai dari penjelasan terhadap pokok dasar yang pertama, yaitu ma'rifatu ar-Rabb, mengenal ar-Rabb Allah Subhanahu wa taala, dan telah menjelaskannya serta menjabarkannya, maka beliau memulai menyebutkan al-aslu tsani, pokok dasar yang kedua dari pokok-pokok dasar agama, alladzi la yambani illa 'alaiha, yang mana agama itu tidak bisa terbangun kecuali di atas usuluddin tersebut, pokok-pokok dasar tersebut. Apa itu? Wa huwa ma'rifatu dinil islami bil adillati. Pokok dasar yang kedua yaitu pengenalan, pengetahuan terhadap agama Islam ini berdasarkan dalil-dalilnya. Minal kitabi was sunnati, dari Alkitab dan as-sunnah. Wad dinu at-ta'ah. Ad-din bermakna at-ta'ah. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Al-huda bermakna al-ilm an-nafi', wa dinil haqq bermakna al-amalu as-salih, wa din bermakna at-ta'ah.
Ta'ah amalan saleh, ketaatan. Wa tauhidu wa jami'u ma yata'abbadu bihi. Ad-din juga bermakna tauhid dan seluruh apa yang seorang hamba itu menghambakan diri dan beribadah dengannya. Itulah ad-din. Mencakup seluruh aspek agama. Wa qawluhu bil adillati. Adapun ucapan penulis bil adillah berdasarkan dalil-dalil, tanbih isyarat ala annahu la yasughu at-taqlidu fi dzalik. Peringatan bahwa saya tidak dibenarkan taklid pada yang demikian itu, pada pengetahuan terhadap pokok-pokok dasar agama yang sifatnya fardhu ain, sebagaimana telah berlalu penjelasannya berkaitan dengan daruratnya ilmu. Tidak dibenarkan taklid pada yang demikian itu. Ini isyarat bahwasanya kejahilan pada yang demikian tidaklah diperbolehkan. Kenapa begitu? Karena taklid tidaklah diperbolehkan dalam permasalahan yang asasi ini. Dan taklid sebabnya adalah disebabkan karena kejahilan dan ketidakmampuan untuk mengetahui sesuatu dengan sendirinya. Maka tidak boleh. Karena Allah telah memberikan batasan minimalnya adalah dengan kadar akal. Siapapun yang memiliki akal, maka sudah pasti dia akan bisa mencerna perkara agama yang paling mendasar, yaitu hak Allah yang paling asasi, hak untuk ditunggalkan dan diesakan dalam ibadah. Fayasirur rajulu imma'ah. Tidak boleh seorang taklid dalam permasalahan ini. Kemudian dia menjadi imma'ah, pembebek. Naam, pengekor. Ibaratnya ekor, ya dia akan mengikuti kemana arah kepala itu melangkah. Bala budda an yakuna ma'ahu adillah. Bahkan harus bagi setiap individu muslim itu untuk bersamanya dalil-dalil. Makna dalil-dalil di sini bukan maknanya kemudian dia harus hafal Al-Qur'an, dia harus hafal hadis-hadis tertentu, tidak. Dalil di sini maknanya adalah cukup dengan seseorang itu tahu bahwasanya di sana ada dalil secara kauni, dalil tentang keesaan Allah. Dia bisa berdalil tentang hak Allah untuk ditunggalkan dalam ibadah dengan apa? Dengan merenungi, mentadaburi ayat-ayat Allah. Naam. Dia renungi bagaimana alam semesta ini, langit, bumi. Naam. La ayatin liulil albab. Yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang menggunakan akalnya. Atau dengan dalil-dalil syar'i, dia pernah dengar, dia pernah tahu. Naam. Tidak dituntut untuk seseorang itu menghafal tekstual dalilnya. Misalkan seseorang tahu bahwa saya tata cara sholat ma'ruf, takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, membaca zikir-zikir yang ma'ruf dalam zikir-zikir sholat. Tidak dituntut untuk seseorang itu mengetahui hadisnya siapa ini, siapa yang meriwayatkannya. La. Nah, sesuatu yang sifatnya mutawatir, khalas, dalilnya ada. Dalilnya sahih. Nah, cukup dia mengetahui ada dalilnya dan dia pernah dengar, dia pernah tahu. Maka yang demikian dia telah berpijak di atas dalil. Jadi bukanlah dimaksudkan dengan harus di atas dalil berarti dia harus menghafal tekstualnya. Naam. Bala budda an yakuna ma'ahu adillah min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ala ma khuliqalah. Bahkan harus dia berpijak di atas kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam atas apa dia itu diciptakan karenanya. Dia harus tahu hakikat tujuannya apa. Dia diciptakan liyakuna ala nur, agar dia itu bisa berada di atas cahaya. Naam. Wa burhan wa basirah min dinihi, agar di atas dalil bayyinah, tidak ikut-ikutan. Naam. Dia berada di atas kepastian terhadap permasalahan agamanya. Fa inna man lam yakun ala haqiqatin min dinihi fa innahu yukhsha alaihi fi hayatihi wa ba'da mamatihi 'inda su'alil malakaini idza sa'alahu fil qabri. Karena apabila seseorang tidak mengetahui hakikat agamanya yang dia menyangka sedang menganutnya, maka dikhawatirkan atas dirinya dalam hidupnya maupun setelah kematiannya. Dikhawatirkan ketika menghadapi pertanyaan dari dua malaikat yang bertanya kepada dia di kuburan nanti. An yahsula lahu syak, dikhawatirkan akan terjadi padanya keraguan. Naam. Ditambah lagi di tengah pressure, tekanan yang dahsyat dalam ujian tersebut. Naam. Dalam situasi dan kondisi yang luar biasa,
tidak bisa diimajinasikan untuk saat ini. Fa yujibu bil jawabi sayyi, dikhawatirkan apabila seseorang itu tidak berada di atas agama yang benar selama hidupnya, dikhawatirkan dia tidak mampu menghadapi ujian di alam kubur nanti. Ditekankannya, seringnya diingatkan dengan peringatan yang keras, menunjukkan bahwa perkaranya itu tidaklah remeh. Diperintahkan untuk meminta perlindungan dari fitnatul kubur, fitnatul qabr setiap di akhir selesai salat, menunjukkan bahwa ini permasalahannya bukan permasalahan yang sepele, tidak boleh digampangkan. Nah, ada sesuatu yang besar di sana. Yaqulu ha la adri. Jangan sampai seseorang kemudian mengatakan tidak aku tidak tahu. Sami'tu nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Aku mendengar orang mengatakan demikian, ya aku ikut mengatakannya. Nah, hadis ini juga menjadi dalil bahwa saya mengucapkan la ilaha illallah saja tidaklah lantas menjadikan seorang itu di atas Islam. Ini dalilnya. Dia taklid, sekedar ikut-ikutan mengatakan la ilaha illallah, sami'tu nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Nah, bi khilafi man ya'rifu adillata dinihi, beda dengan orang yang mengetahui dalil-dalil terhadap agamanya. Minal kitabi was sunnah, dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa kana 'alal qawli tsabiti fid dunya. Beda dengan orang yang mengetahui, belajar agama, dia mengenal hakikat agamanya, tuntutan dari la ilaha illallah yang dia bersyahadat dengannya. Dia tahu dalilnya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sekali lagi, yang dimaksud dengan pengetahuan terhadap dalil bukanlah yang dimaksudkan keharusan untuk menghafalkan tekstual lafaz-lafaznya. La. Wa kana 'alal qawli tsabiti fid dunya, dan dia juga berada di atas keistiqomahan ketika di dunia. Fa innahu hariyun bi an yaqula 'inda su'alil malakain Rabbi Allah wa dinil Islam wa nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang mengetahui agamanya dengan pengetahuan yang baik dan dia istiqomah selama hidupnya di dunia, diharapkan sekali untuk dia bisa mengatasi ujian tersebut dengan menjawab pertanyaan dari dua malaikat. Dengan dia bisa menjawab, Rabbku adalah Allah, agamaku adalah Islam, nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa begitu? Fa inna min asbabi tsabati 'inda su'al ma'rifatud din. Karena termasuk dari sebab-sebab kekokohan, ketegaran ketika menghadapi pertanyaan tersebut, ma'rifatud din adalah pengetahuan terhadap agama. 3 kaitannya. Naam, dia mengetahui 2 kaitannya. Dia berpegang, dia mengetahui dalil-dalil agamanya, dan dia di atas hal tersebut selama hidupnya. Naam. Jadi bukan yang dimaksud kemudian yang penting kita hafal matan Thalathatul Usul biar kita nanti bisa menjawabnya, bukan itu, karena yang menjawab itu yang berperan besar adalah keimanan. Naam. Jadi ketika seseorang itu mengetahui dalil-dalil bagaimana keharusan dia dalam bertauhid, kemudian dia istiqomah di atas yang demikian, diharapkan dia akan mampu menghadapi ujian tersebut. Kenapa? Karena pengetahuan terhadap agama itu salah satu sebab lapangnya dalam menghadapi fitnah tersebut. Inilah kebenaran korelasinya dengan hadis Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dengan ilmunya itu tadi, diharapkan dengannya akan mudah jalan-jalan untuk dia itu meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jika dia mau untuk menempuhnya dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Itu tadi, dia mengenal agamanya dan dia istiqomah di atasnya selama hidupnya. Bil hujaji minal kitabi was sunnati. Termasuk sebab-sebab sabat, kokoh, tegar dalam menghadapi pertanyaan fitnah kubur, mengenali agamanya dengan baik di atas hujjah dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak cukup pengetahuan belaka yang kosong dari realisasi amalan. Wal amalu bihi, dan harus diamalkan dengannya. Pengetahuan saja tapi tidak pernah dia amalkan tauhid tersebut di dunia, dengan dia campur adukkan dengan kesyirikan, tidak ada manfaat dan gunanya Al-Quran yang dia hafal, walaupun dia tahu tafsirnya. Nah, walaupun dia hafal ribuan hadis, tapi pengetahuan tersebut tidaklah memberi manfaat sedikit pun padanya. Kenapa? Karena amalan yang paling asasi saja dia tidak wujudkan. Naam.
Kemudian berkata al-muhaqqiq dalam catatan kaki nomor yang kedua, makna dari al-istislamu lillahi bitauhid, berpasrah diri, berserah diri kepada Allah dalam mentauhidkannya, mengesakannya dalam seluruh hak ibadah. Apa maksudnya? Az-zullu wal khudu'u lillah, merendahkan diri, menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri. Dengan apa? Seperti apa realisasinya? Bi ifradihi birrububiyah, dengan menunggalkan, mengesahkan Allah dalam perkara rububiyahnya. Dan ini sesuatu yang telah Allah bekali setiap individu manusia dalam fitrahnya. Kesadaran di sanubarinya, di hati, di relung hati yang paling dalam, pengakuan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta alam semesta yang telah menciptakan dirinya. Di sana ada zat yang maha esa, yang maha perkasa, yang telah menciptakan dirinya. Ini perkara yang tidak bisa ditolak oleh hati setiap makhluk. Bi ifradihi birrububiyah wal khalqi wat tadbir, dan mengesahkan, menunggalkan Allah dalam penciptaan, dalam pengaturan alam semesta. Wa ifradihi bi jami'i anwa'il ibadah, dan juga menunggalkan, mengesahkan Allah dalam seluruh macam bentuk, pola, jenis ibadah, semuanya tanpa terkecuali. Mushtaqun minat taslimi lil maniyah, al-istislam bentuk mushtaq dari at-taslim lil maniyah. Al-maniyah bermakna al-maut. Al-maut bermakna orang sudah pasrah, sudah gimana sih, na'am, pasrah dalam menerima ajalnya, pasrah sudah. Itu asal usulnya taslim, berserah diri, pasrah sudah. Wastaslama fulanun lil qatli, istaslama fulan untuk dibunuh. Aslama nafsahu wan qada, dia telah berserah diri, menyerahkan dirinya dan tunduk sudah. Berarti orang mau dipancung, wal iyadu billah, nasallallahu salamah wal afiyah. Sudah mau apa dia? Sepersekian detik dia sudah tahu ajalnya. Naam. Aslama nafsahu wan qada. Wa dhalla wa khada'a, dia menunduk, merendahkan diri. Ini asal usul makna al-istislam. Seperti itulah kita harusnya beristislam kepada Allah dalam tauhid kepadanya. Pasrah diri sepenuhnya sudah. Naam. Au minal musalamah, atau al-istislam diambil dari mushtaq al-musalamah wa huwa tarkul munaza'ah. Tarkul munaza'ah. Musalamah bermakna tidak kamu perdebatkan sedikit pun. Ya apa sih? Pasrah sudah. Naam, lillahi ta'ala, pasrah sudah. Dia enggak bisa apa-apa lagi. Enggak ada waktu untuk munaza'ah. Ini makna-makna dari al-istislam. Sehingga siapa yang mengetahui makna al-istislam, dia akan tahu kadar kedudukan yang dimaukan. Sebagaimana orang al-istislam, pasrah sudah, gimana sih pasrah? Naam. Sudah ada opsi yang kedua sudah. Yes, opsinya cuma itu, enggak bisa lain. Apa yang akan dilakukan Yahus? Pasrah. Naam. Ini maknanya at-taslim au istislam au aslam au al-musalamah. Jadi makna-maknanya berdekatan, bersinonim, satu dengan yang lainnya saling mengisi. Yang kedua, al-inqiyadu lahu bitta'ah, pilar yang kedua dalam pilar hakikat dari Islam. Apa itu inqiyad? Tunduk kepada Allah dengan ketaatan, bi fi'lil ma'murati minat ta'at, dengan melaksanakan perkara-perkara yang diperintahkan dari ketaatan. Wa fi'lil khairat, dan melakukan amalan, perbuatan-perbuatan baik. Wa tarkil manhiyat wal munkarat, meninggalkan perkara-perkara yang dilarang, perkara-perkara yang mungkar. Li ajli madza, maf'ul li ajlinya ta'atan lillahi ta'ala, harus didasari karena lillah, karena mentaati Allah Subhanahu wa taala, wa ibtigha'a wajhihi, dan juga dalam rangka karena mengharap wajah Allah, wa raghbatan fima indahu, dan mengharapkan, mencintai apa yang ada di sisi Allah berupa keridhaannya dan pahalanya, wa khaufan min iqabihi, dan juga karena takut dari hukumannya. Dia menggabungkan antara roja dan khauf. Wa fi'lil amri, melaksanakan perintah, wa tarki an-nahyi, meninggalkan larangan.
Semua itu ibtigha'a wajhil amirin nahi. Semua itu dalam rangka karena mengharapkan wajah sang pemberi perintah dan sang pelarang. Zat yang memerintahkan dan yang melarang, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi ja'at bihi jami'u ar-rusuli, yaitu segala perkara yang telah datang dengannya seluruh para rasul. Apa itu? At-tauhid. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Yaitu tauhid. Jadi semuanya itu poros dasarnya pada permasalahan at-tauhid. Termasuk melakukan perintah atas dasar kenapa? Atas dasar ekspresi terhadap tauhid, bentuk perwujudan terhadap tuntutan tauhid. Ketika seseorang menahan hawa nafsunya dari melanggar larangan Allah, itu bentuk ungkapan dia dalam mewujudkan tuntutan tauhid. Nah, jadi semua porosnya adalah tauhid. Kemudian berkata Al-Muhaqqiq dalam catatan kaki nomor 1 di halaman ke-47, penjelasan terhadap makna al-bara'ah minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Fala budda an yatabarra'a minasyirki wa min ahli syirki. Sudah barang tentu harus seseorang itu untuk menjadi muslim, dia harus berlepas diri bara'ah dari asyirk. Asyirk masuk padanya alif lam lil jins, segala jenis kesyirikan. Atau na'am, secara lebih spesifik, dia harus berlepas diri dari kesyirikan akbar. Na'am. Wa min ahli syirk, dan dia juga harus berlepas dari para pelaku kesyirikan. Secara apa? Fil i'tiqad, secara i'tiqadnya, akidahnya, tidak membenarkan mereka. Na'am. Tidak melegalkan keyakinan mereka. Begitu pula secara amalan, tidak mengamalkan amalan mereka, tidak membenarkan amalan mereka, apalagi sampai memberikan pengakuan bahwasanya ajaran mereka adalah ajaran yang juga mengajarkan kepada kebaikan. Na'am. Subhanallah. Ini kesesatan, menyamakan ajaran kekufuran dan kesyirikan dengan ajaran tauhid. Tidak boleh. Dikhawatirkan pelakunya terjungkal ke dalam jurang kekufuran tanpa dia sadari. Sebagaimana ucapan salah seorang dai, ada ustadz namanya Das'ad atau apa? Das'ad Latif atau siapa itu? Das'ad atau Das'ad gitulah namanya. Dia sedang bersama dengan pendeta, kemudian dia mengatakan, saya dan dia ini sama-sama mengajarkan kebaikan katanya. Hanya bedanya saya boleh beristri 4, dia tidak boleh. Naam. Intinya ungkapan dia yang mungkin maksudnya dia bercanda, naam. Tapi ketika dia mengatakan saya dan pendeta sama-sama mengajarkan kebaikan. Bagaimana mengajarkan kebaikan sedangkan dia mengajarkan bahwa Allah itu beranak dan diperanakkan? Ta'alallahu amma yaqulun. Naam. Langit saja, gunung dan bumi hampir-hampir luluh lantak pecah, kemudian mau disamakan ajaran tauhid dengan ajaran kekufuran dan kesyirikan. Maka orang-orang seperti itu, dia tidak berbara'ah kepada kesyirikan dan pelakunya. Harus berbara'ah secara i'tiqad, secara amalan, wal maskan, bahkan pada tempat tinggal. Harus dituntut untuk bara'ah. Dan makna dari bara'ah tercakup pula padanya ijtinab, menjauhkan diri dari pelaku kesyirikan dan kesyirikan secara zat maupun secara jasad maupun secara apa? Ruhan, secara ruh. Jasadan wa ruhan. Naam. Dan itu telah dipraktekkan oleh Nabiullah Ibrahim. Falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah wa habna lahu Ishaq wa Yaqub. Naam. Ketika Ibrahim i'tazalahum, beri'tizal, menjauhkan diri dari mereka dan apa-apa yang mereka ibadahi, kami anugerahkan kepada dia Ishak dan Yaqub. Naam. Bara'ah secara jasad dan secara ruh. Makanya disyariatkan hijrah. Dan hijrah itu perkara yang berlaku, tidak pernah termansuhkan dalam syariat. Sebagaimana nanti akan dibahas di akhir risalah ini. Al-hijrah tetap menjadi suatu perkara yang wajib dari wilayah kekufuran dan kesyirikan menuju wilayah Islam. Dan dia tidak terbatas pada negeri Islam saja. Misalkan ada suatu
kelompok dari kalangan kaum muslimin yang tinggal di negara kufur, dia tidak mampu untuk berhijrah ke negeri Islam, tidak didapati adanya kemampuan, mendapat uzur, maka wajib bagi mereka untuk tetap menempuh yang paling memungkinkan. Misalkan apa? Misalkan di wilayah tersebut masih dalam negeri kufur, ada suatu wilayah yang di situ kompleknya orang-orang muslim, maka dia wajib untuk tinggal menetap bergabung bersama barisan kampung orang-orang muslim. Ketika tidak didapati adanya kemampuan untuk hijrah, meninggalkan negeri tersebut secara menyeluruh. Datang dalam hadis bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana bari'un min kulli muslimin yuqimu baina adhuril musyrikin." Aku berlepas diri dari setiap muslim yang tinggal di tengah-tengah orang-orang musyrik. Disebutkan oleh para pensyarah hadis ini, batasan ukurannya adalah terlihatnya api unggun mereka. Kalau di masa dulu, dan ini masih didapati di Yaman, biasanya menjelang waktu maghrib, itu ramai-ramai menyalakan api unggun untuk masak, persiapan makan malam. Karena tidak ada kehidupan sebagaimana di masa kita sekarang ini, lampu dan semacamnya. Batasan tolak ukurnya adalah seukuran terlihatnya api unggun. Kita biasanya dulu di Yaman, itu di perkampungannya Badui tinggal di padang pasir. Jaraknya dari pondok itu mungkin ya sekitar 1 kilo. Nah, itu kalau kita naik ke atap rumah menjelang maghrib, itu lihat dari jauhan tuh api unggun kecil-kecil. Nah, dijelaskan oleh para pensyarah, batasannya itu adalah sampai terlihatnya api unggun yang ada itu. Ana bari'un min kulli muslimin yuqimu baina adhuril musyrikin. Katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku berlepas diri dari setiap muslim yang tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin. Batasannya adalah sampai dia tidak bisa melihat lagi mereka. Dan beliau juga bersabda, la yaqbalullahu min musyrikin amalan ba'dama aslama. Allah tidaklah menerima dari orang musyrik suatu amalan setelah dia masuk ke dalam Islam, au yufariqal musyrikin, sampai dia memisahkan diri dari barisan kaum musyrikin. Makanya dipersyaratkan untuk hijrah. Jadi inilah konsep al-bara'ah dari pelaku kesyirikan dan kesyirikan itu sendiri. Di tengah-tengah kampung, desa, pelakunya semua pelaku kesyirikan. Naam, disyariatkan bagi yang mampu dia untuk hijrah. Makanya memang dianjurkan bagi kaum muslimin untuk membentuk suatu tempat yang mana mereka bisa berkumpul pada tempat tersebut, memisahkan diri dari kaum musyrikin, kaum kufar. Mereka memiliki kompleksnya sendiri, pasar mereka tegak. Naam. Ya, kalau konsepnya sekarang ini mungkin konsep lingkungan pondok pesantren atau markis-markis ilmu. Tetap dia dianjurkan, disarankan. Bal min kulli khoslatin min khisalihim, bahkan harus berlepas diri dari seluruh perangai dari perangai-perangai orang-orang musyrik. Wa min kulli nisbatin minan nasabi ilaihim. Begitu pula dari penisbatan kepada mereka. Naam. Mu'adiyan lahum asyadda mu'adatin, bahkan harus menumbuhkan adawah di dalam hatinya, itu kadar minimalnya, atau menumbuhkan adawah secara lahir apabila dia mampu, itu kadar wajibnya. Mu'adiyan lahum asyadda mu'adatin, memusuhi mereka dengan sebesar-besar permusuhan berkaitan dengan akidah, keyakinan agama mereka. Tapi bukanlah maknanya kemudian tidak boleh sama sekali bermuamalah dalam muamalah keduniawian dengan mereka. Tetap dibolehkan jual beli misalkan, kerjasama dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan keduniawian, dibolehkan oleh syariat. Yang tidak dibolehkan itu adalah membangun loyalitas dan rasa cinta kagum kepada keagamaan mereka, akidah mereka. Ghaira mutasyabbihin bihim fi qaulin au fi'lin, tidak boleh bertasyabbuh dengan mereka dalam ucapan maupun perbuatan. Nah, termasuk kelaziman al-bara'ah. Kalau seseorang itu udah bara'ah,
mana mau, mana sudi dia untuk menyerupai orang yang dia benci. Secara tabiat naluri jiwa itu akan berontak menolak. Ego jiwa itu akan menolak. Ngapain saya ikuti fulan, na'am. Dia akan benci. Begitu pula orang-orang yang menumbuhkan adawahnya kepada orang-orang kufar, dia tidak akan mungkin terjatuh dalam tasyabbuh kepada mereka. Wa huwa thalathu maratib, dan dia ada 3 tahapan. Huwa yaitu ad-din. Al-martabatu war-rutbah al-manzilah al-'aliyah wa rattaba syai' tartiban nazzamahu wa qarana ba'dahu bi ba'din. Martabah ya maknanya tahapan-tahapan, urutan-urutan. Tahapan-tahapan agama ada 3, al-islamu wal imanu wal ihsan. Apa itu? Dijelaskan oleh al-muhaqqiq. Ai al-islamu martabatun. Al-Islam adalah satu tahapan, sebuah tahapan. Bisa dibaca martabatun, bisa dibaca martabatan. Al-Islamu ai secara tahapannya. Wal imanu martabatun, wal ihsanu martabatun. Islam itu martabah sendiri, al-iman juga tahapan tersendiri, wal ihsanu pun begitu. Wa hadhihi hiya maratibuddin, dan inilah tahapan-tahapan agama. Allati bu'itsa biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yang mana nabi telah diutus dengannya sallallahu alaihi wasallam. Wal musannifu rahimahullah dzakarahunna huna mujmalatan thumma fassalahunna wa bayyana adillatahun. Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan di sini ketiganya secara global, kemudian beliau merinci masing-masingnya berdasarkan dalil-dalilnya. Wa kullu martabatin laha arkan, masing-masing tahapan ada rukun-rukunnya. Ai wa kullu martabatin min maratibid dini tsalathi laha arkanun la taqumu illa 'alaiha. Masing-masing tahapan yang ada Islam, iman, ihsan, masing-masingnya ada pilar-pilarnya, yang mana tahapan itu masing-masingnya tidak bisa tegak kecuali dengan menegakkan pilar-pilarnya. Wa arkanu syai'i ajza'uhu fil wujud. Kalau dikatakan rukun-rukun sesuatu, maka dia adalah bagian-bagian dari sesuatu itu dalam wujudnya. Naam, di mana sesuatu itu tidak bisa dikatakan terwujud kecuali dengannya. Allati la yahsulu illa bihusuliha. Tidak bisa terrealisasi kecuali dengan merealisasikannya. Wa dakhilatun fi haqiqatihi, dan yang namanya rukun itu masuk dalam hakikatnya. Maksudnya dia bagian dari sesuatu itu sendiri, bukan sesuatu yang di luar. Nah, dia masuk di dalamnya. Sumiyat bidzalika tashbihan laha bi arkanil baiti. Kenapa kok diistilahkan dengan rukun? Sumiyat bidzalika tashbihan laha bi arkanil bait. Kenapa kok dinamakan rukun? Diserupakan dengan pilar-pilar tiang-tiangnya rumah. Alladzi la yaqumu illa biha, yang mana rumah itu enggak mungkin tegak kecuali dengannya. Naam. Famaratibuddin la tatimmu illa bi arkaniha. Makanya tahapan-tahapan agama tadi masing-masing punya rukun-rukunnya, pilar-pilarnya yang tidak bisa tegak kecuali dengannya. Al-Islam punya pilar-pilarnya, iman juga punya pilar-pilarnya. Begitu pula al-ihsan. Semua itu tidak bisa sempurna kecuali masing-masingnya telah terwujudkan rukun-rukunnya. Wa fil istilah, adapun secara istilah, apa itu rukun? Rukun adalah ibaratun an juz'il mahiyah. Dia adalah ungkapan, gambaran dari bagian dari sesuatu. Tidak bisa dipisahkan. Naam. Seperti anggota badan dari manusia, dia rukunnya. Kalau dikatakan jantung, itu rukunnya manusia, karena dia menjadi satu bagian dengan manusia itu sendiri. Naam. Juz'ul mahiyah, seperti Al-Fatihah, dia rukun, karena dia bagian dari hakikat sesuatu, mahiyah sesuatu, yang itu adalah salat. Fa arkanul islami khamsatun, rukun-rukun Islam ada 5, pilar-pilarnya ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah, qawlan wa i'tiqadan wa amalan. Jadi memahami konsep syahadat sama halnya dengan memahami konsep iman. Harus diyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisannya, dan harus diwujudkan, diamalkan dengan amalan nyata, batin maupun lahir.
wa anna Muhammadan Rasulullah, persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah, wa iqamus shalah, penegakan salat, wa ita'uz zakah, penunaian zakat, wa shaumu Ramadan, puasa Ramadan, wa hajju baitillahil haram, berhaji ke Baitullahil Haram. Ini rukun-rukun Islam. Berkata al-muhaqqiq rahimahullah, la yastaqimu illa biha, tidaklah tegak apa? Al-Islam kecuali biha, kecuali dengan rukun-rukunnya tersebut. Wala yathbutu biduniha, tidak pula Islam itu tetap ada tanpanya. Jelas? Wa ma fuqida minha zalal islamu bifaqdihi, siapa yang terhilangkan darinya maka hilang Islam itu dengan hilangnya. Permasalahan sekarang, apa hukum meninggalkan, tidak mengamalkan rukun Islam? Rukun Islam yang pertama, siapa saja yang tidak mengamalkannya, mewujudkannya, maka dia kafir bil ijma'. Seperti apa konsep rukun Islam yang pertama? 3 unsurnya: diyakini, diucapkan, diamalkan. Siapa yang tidak mengamalkan rukun Islam yang pertama, maka dia kafir bil ijma'. Khilafan lil murji'ah, berbeda dengan murji'ah secara hakikat, tapi secara pendefinisian tidak. Karena bagi seluruh kelompok Islam yang menisbatkan kepada Islam, semua tetap mempersyaratkan bahwasanya wajib untuk mengamalkan rukun Islam yang pertama, tidak bisa tidak. Sisi perbedaan pandangnya dari sisi bagaimana konsep pengamalan terhadap rukun Islam yang pertama tersebut. Sebagian mengatakan yang penting yakin, sebagian mengatakan yang penting mengucapkan dengan lisannya, sebagian mengatakan yang penting mengucapkan dan meyakininya. Adapun ahli sunnah mengatakan konsep rukun Islam ucapan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan harus diamalkan dalam lahir maupun batin. Bermakna dia tidak boleh persekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal permasalahannya sekarang, bagaimana hukumnya mereka yang tidak mengamalkan rukun Islam yang 4 tersisa: salat, zakat, puasa, dan haji. Zahir dari kalamnya al-muhaqqiq di sini, wa ma fuqida minha zalal islamu bi faqdihi, siapa yang terhilangkan, terluputkan darinya, maka hilang gugur Islam itu dengan ketidakadaannya. Dalam permasalahan tersebut, hukum meninggalkan rukun Islam yang 4 selain rukun yang pertama, ada beberapa pendapat. Yang pertama, datang riwayat dari Imam Ahmad bahwasanya siapa saja yang meninggalkan salah satu dari rukun yang 4, ini kita berbicara membahas tentang rukun Islam yang kedua sampai yang kelima, karena rukun Islam yang pertama tidak ada perdebatan padanya. Datang dari Imam Ahmad sebuah riwayat menegaskan siapa saja yang meninggalkan satu rukun dari rukun-rukun yang 4, maka dia kafir, maka dia divonis kafir. Dan ini pilihannya Abu Bakar dari kalangan Al-Hanabilah, wa Ta'ifah, dan sekelompok fuqaha dari Malikiyah. Riwayat yang lain dari Imam Ahmad, beliau berpendapat tidaklah dikafirkan orang yang meninggalkan rukun Islam yang 4 kecuali apabila meninggalkan sholat dan zakat. Riwayat yang ketiga masih dari Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad memiliki beberapa pandang redaksi, dinukil oleh murid-muridnya. Riwayat yang ketiga dari Imam Ahmad, la yukaffar illa bitarkis shalah, tidak dikafirkan kecuali apabila meninggalkan salat. Naam. Datang dari Sa'id bin Jubair, tabi'in, Nafi', tabi'in. Mereka meriwayatkan
bahwasanya siapa saja yang meninggalkan salah satu dari rukun-rukun Islam, maka dia kafir. Meninggalkan dengan sengaja, maka dia kafir. Ini bahasan berkaitan dengan hukum meninggalkan, tidak mengamalkan rukun Islam yang 4 selain rukun yang pertama, syahadatain. Tapi perlu diperhatikan. Permasalahannya kompleks, mendetail. Di sana ada permasalahan meninggalkan jinsul amal. Meninggalkan amalan secara menyeluruh. Amalan lahiriah secara menyeluruh. Dan meninggalkan rukun-rukun Islam yang 4 berbeda. Permasalahan hukum meninggalkan rukun-rukun Islam yang 4 ada silang pandang. Naam. Tapi permasalahan berkaitan meninggalkan jinsul amal, ini tidak ada khilaf. Permasalahan berkaitan meninggalkan sholat, tegak ijma' di kalangan sahabat dan tabi'in. Berbeda permasalahannya. Ibaratnya, kalau ana boleh permisalkan jinsul amal dengan sholat. Arkanul amal adalah bagian-bagian yang ada di dalam sholat. Apa saja bagian-bagian di dalam sholat? Ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud, tahiyat awal, tahiyat akhir, dan yang selain daripada itu. Ini bagian-bagian di dalam sholat. Sholatnya secara menyeluruh namanya kita gambarkan sebagai sebuah jinsul amal. Tidak ada khilaf silang pandang. Siapa yang tidak melakukan sholat, ya dia tidak sholat. Siapa yang tidak sholat, siapa yang tidak melaksanakan sholat, ya dikatakan dia tidak sholat. Gak ada silang pandang di sini, gak ada perbedaan. Kasus permasalahan yang lainnya, meninggalkan salah satu bagian-bagian yang ada di dalam sholat. Dia tinggalkan tahiyatul awal. Naam. Dia tinggalkan tahiyatul awal. Ada khilaf padanya. Dia tinggalkan secara sengaja misalkan. Atau dia tinggalkan membaca Al-Fatihah secara sengaja. Naam. Karena permasalahan apakah Al-Fatihah rukun? Khilaf. Faqra'u ma tayassara minhu. Sebagian berdalil dengan itu bahwasanya sah salat dengan membaca walaupun 1 ayat di dalam Al-Qur'an. Karena Allah katakan faqra'u ma tayassara minhu. Sebagian berdalil dengan ayat itu. Kalau begitu, meninggalkan bagian dari salat itu tadi masih ada silang pandang. Tapi nggak ada perbedaan tentang meninggalkan salat. Semuanya sepakat. Kalau meninggalkan sholat, ya berarti dia tidak melaksanakan sholat. Naam. Belum melakukan sholat. Begitu pula permasalahan jinsul amal dan arkanul Islam yang 4. Permasalahan hukum meninggalkan amal secara menyeluruh tidak ada khilaf. Bahwasanya akidah ahli sunnah wal jamaah, iman itu ucapan, keyakinan, dan amalan. Siapa saja yang berpendapat bahwasanya amalan itu bukan bagian dari iman, maka dia bukan ahli sunnah. Nah, siapa saja yang berpendapat bahwasanya orang yang tidak melakukan amalan lahiriah sama sekali itu termasuk mukmin, maka dia bukan ahli sunnah. Karena apa? Karena nggak ada khilaf, ijma' para salaf, konsep iman itu 3. Masalah yang lainnya, hukum meninggalkan rukun Islam yang 4. Beda kasusnya. Seperti gambaran antara meninggalkan sholat tadi dan meninggalkan bagian di dalam sholat. Murji'ah kontemporer bermain-main di sini, mencampur adukkan permasalahan yang ada. Apa tujuan mereka? Tujuan mereka untuk melariskan pemikiran mereka bahwasanya permasalahan amal di dalam keutuhan iman itu permasalahan yang diperselisihkan. Kenapa? Karena masalah rukun Islam yang 4 itu juga permasalahan yang diperselisihkan. Padahal antara 2 masalah yang ada berbeda. Terus memang harus dipelajari, dibaca, diulang-ulang sampai tahu benar konsep iman dan konsep Islam. Naam, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada pertanyaan? Apa sebab sabat selain keduanya? Sebab sabat selain keduanya adalah doa.
Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Minta sabat kepada Allah. Kedua, perbanyak istighfar. Istighfar, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sendiri beristighfar dalam sehari lebih dari 100 kali. Yang ketiga, siapa yang masih ingat? Yang ketiga? Nggak ada yang ingat gimana? Meminta tambahan ilmu. Rabbi zidni ilma. Ini 3 kunci istiqomah di atas jalan ilmu, thalabul ilmi dan dakwah. Apakah Hizbut Tahrir adalah kaum Khawarij? Hizbut Tahrir, akidah mereka, haluan mereka sufi. Sufi kuburi. Sebagian mereka sufi kuburi. Sebagian mereka musyrikun. Adapun bahasan mereka berkaitan dengan khilafah dan khilafah, ini sudut pandangnya bisa ditinjau dari sudut pandang yang tersendiri tanpa melihat keberadaan mereka sebagai Hizbut Tahrir ataukah tidaknya. Al-Khawarij itu memiliki usul, prinsip-prinsip akidah. Akidah Al-Khawarij adalah mengkafirkan pelaku dosa besar yang masih di bawah kesyirikan. Kemudian menghalalkan darah kaum muslimin. Kemudian keluar memberontak dari pemerintah muslim. Ini pokok-pokok dasar akidah Khawarij. Harus paham dulu letak permasalahannya, bagaimana Khawarij tersebut. Tidaklah setiap tindakan penentangan, pemberontakan kepada suatu kekuasaan atau kedaulatan, maka pelakunya tergolong Khawarij. Karena Rasulullah SAW mengatakan illa an tarau kufran bawahan ladaikum minallahi burhan. Larangan untuk keluar memberontak kemudian dikecualikan, kecuali apabila kalian mendapati kekufuran yang nyata, yang gamblang, yang kalian memiliki bukti dalilnya di sisi Allah. Maka kalau begitu, tidaklah setiap yang melakukan penentangan kepada suatu rezim atau kekuasaan yang ada dapat secara mutlak digeneralisir sebagai Khawarij. Jika keluar memberontak kepada pemerintahan atau penguasa yang di atas hukum selain syariat Islam, di atas kekufuran, ketika terpenuhi kemaslahatannya dan ternafikan mafsadatnya, tetap atau ada padanya syarat-syarat untuk melakukan yang demikian dan dilakukan, maka sah-sah saja secara Islam, tidak tergolong sebagai Khawarij. Sebagaimana yang dilakukan oleh rakyat Libya yang keluar memberontak kepada Muammar Gaddafi. Naam, mereka tidak tergolong Khawarij. Atau orang-orang Aljazair yang melakukan perlawanan di negeri Aljazair pada waktu itu kepada penguasanya, pemerintahannya yang ada, maka tidak tergolong Khawarij. Ini penamaan sebagai Khawarij. Kita tidak membahas sisi apakah tindakan mereka itu dibenarkan ataukah tidak, ini bahasan yang lain. Yang kita bahas adalah labelisasi Khawarij. Apakah tepat yang seperti itu disebut Khawarij ataukah tidak? Naam. Jadi kalau berkata tentang Hizbut Tahrir, mereka itu sufi kuburi. Sebagian mereka kuburi Mu'tazili, mengingkari juga tentang fitnatul qabr. Mereka ingkari, mereka tidak percaya. Naam. Itu akidah mereka secara umum. Dalam konsep kekhilafahan, apakah mereka disebut Khawarij? Perlu dilihat situasi, kondisi, dan permasalahan yang ada setiap kasusnya. Kalau mereka keluar dari pemerintahan syar'i, pemerintahan Islam, ya nah mereka Khawarij. Begitu. Banyak hadis yang menceritakan tentang surga dan neraka, juga berbagai macam siksaan dan kebahagiaan penghuninya. Apakah saat ini sudah ada yang memasuki surga dan neraka? Surga dan neraka saat ini sudah ada. Naam, sudah diciptakan. Pasti ada makhluknya, para penghuninya, dari penghuni-penghuni surga.
Datang dalam hadis malah disebutkan bahwasanya telah ada bidadari-bidadari di surga. Bagaimana mengorelasikan antara hadis tersebut dengan hadis yang mengatakan bahwa penghuni kubur ingin meminta dipercepat kiamat agar segera memasuki surga? Dari sisi mana kontradiksinya? Tidak ada. Allah beristiwa. Pertanyaan kedua, Allah beristiwa yang maknanya berada di atas. Allah menciptakan arsy, tapi Allah tidak butuh arsy. Apa fungsi arsy jika Allah tidak butuh arsy? Apa fungsi antum sebagai penanya? Karena Allah tidak butuh antum. Apakah ada ayat ataupun dalil tentang ini? Allahu al-Ghani, Allah itu maha kaya, tidak butuh kepada makhluknya. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya kenapa Allah melakukan begini dan begitu. Yang ditanya itu makhluk. Kita yang akan ditanya. Apa fungsi arsy? Wallahu ta'ala a'lam. Fa'alu lima yurid. Allah melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Allah ciptakan, Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Yang jelas arsy adalah atap seluruh makhluk, segala makhluk. Tanyakan lagi, fungsi dari antum itu sebagai apa? Karena Allah tidak butuh antum. Saya sedang mengikuti kuliah online dengan jurusan PAI. Di sana terdapat mata kuliah. Apakah diperbolehkan mempelajari matkul tersebut untuk sekedar agar tugas selesai dengan tetap meyakini batilnya hal tersebut? Apa isinya? Hah? Istafti qalbak. Taib. Naam, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.